Mana dek? Nggak ada dia. Adek jangan takut. Dia yang takut kalau adek berani. Ibu saya sambil mengayunkan sapu ke arah yang ditunjuk Fadil. Ini nih ibu pukul nih. Udah lari dia. Heh, mana kamu yang berani sama anak saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Di malam pergantian tahun yang baru. Yeay. Mantap. Ini tayang di tanggal 31 Desember 2023. Yoi, malam tahun baru. Betul. Gak ada yang pengen kita ucapin lebih selain banyak terima kasih pastinya untuk teman Kliwon di YouTube khususnya yang sudah subscribe, Yes. yang sudah nemenin kita terus, yang sudah komen dan lain-lain. Intinya terima kasih banyak. Dan kita juga mohon maaf kalau banyak salah juga atau belum bisa menuhin ekspektasi dan requestnya teman Kliwon yang banyak banget itu ya. Ya. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman Kliwon yang udah nemenin kita sepanjang 2023. Betul. Dan di 2024 kita udah merencanakan beberapa program gitu ya, yang insya Allah gak cuma di studio gitu. Jadi semoga semuanya berjalan lancar. Dan jangan lupa support terus PMK dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Tanpa banyak babi bu, yang penting terima kasih tadi udah ya. Dan salam untuk seluruh teman Kliwon dimanapun Anda berada yang sering banget komen dari Malang, dari Jateng, dari manapun gitu ya. Langsung aja kita bacain cerita yang pertama di penghujung tahun 2023. Assalamualaikum Mas Danu dan Mas Bimo, segenap kru PMK semua. Sebelumnya semua nama di cerita ini saya samarkan, termasuk saya. Panggil aja nama saya Titi. Saya dari Kalimantan Timur. Oke. Saya ini tergolong baru pendengar kalian. Mungkin baru 2 bulanan. Pertama kali dengar langsung nagih. Dan akhirnya maraton tuh di Spotify, di YouTube. Dan saya akan cerita kejadian goib yang dialami keluarga saya dan berlangsung bertahun-tahun. Saya mulai aja. Cerita ini tentang gangguan yang dialami oleh adik bontot atau adik bungsu saya sebagai akibat dari keisengannya. FYI, saya 3 bersaudara. Saya anak pertama, adik saya perempuan, dan yang terakhir tuh laki-laki. Sebut aja namanya Fadil. Adik laki-laki saya ini yang jadi tokoh utama. Cerita berawal saat saya duduk di bangku SMP. Aduh. Di bangku apa? SMP. Saya lupa tahun berapa. Tapi itu tahun terakhir saya SMP, mungkin akhir 90-an awal. Akhir 90-an atau awal 2000-an. Saat itu adik saya, si Fadil, usianya sekitar 5 tahun. Suatu sore, seperti biasa anak-anak komplek tuh kalau sekitar jam 4-an habis pada mandi tuh keluar main. Samalah sama saya dan adik-adik saya. Saya tinggal di Kalimantan Timur. Aslinya keluarga kami tuh berasal dari kota B. Tapi karena ayah seorang PNS, beliau kemudian ditempatkan di kota S. Kami tinggal di komplek PNS di kota ini. Pada tahun itu komplek belum padat. Jadi masih ada banyak tanah kosong yang belum dijadikan bangunan rumah. Di belakang komplek kami pun masih bisa disebut hutan. Walau nggak lebat, tapi cukup banyak pohon tinggi dan masih banyak monyetnya. Rumah kami ada tuh di penghujung komplek bagian timur. 2 rumah setelah rumah kami sudah nggak ada rumah lagi, cuma lahan kosong. Nah, di lahan ini nih sering dijadikan lapangan bermain anak-anak komplek. Sore itu kami main kayak biasa. Tiba-tiba adik saya si Fadil berteriak ke arah hutan. Mana katanya ada hantu di sini? Wah, bener-bener emang nih si Fadil. Sambil ketawa-tawa dia kembali main. Hari udah sore, hampir maghrib. Orang tua kami pun manggil anak-anak mereka untuk pulang. Keesokan harinya, Fadil mulai merasakan dampak dari keisengannya.
Siang hari saya dan adik-adik biasanya tidur-tiduran di ruang keluarga, nonton TV, dan gak jarang sampai ketiduran. Siang menjelang sore, si Fadil tiba-tiba bangun. Dia duduk bersila, matanya masih merem tapi nangis. Kedua tangannya disatukan, seperti memohon gitu. Kami panik, karena di rumah hanya ada kami perempuan. Bapak baru pulang kerja tuh sore nanti. Kami panik karena si Fadil tuh nangis makin kenceng dan teriak-teriak, tapi masih dengan mata tertutup dan posisi duduk bersila. Kami panggil-panggil sambil ngegoyang-goyangin badannya, tapi posisinya gak berubah. Ibu saya udah mikir nih pasti si Fadil kena teguran nih. Kalau kata orang Kalimantan disebutnya sawan. Pas saat azan asyar berkumandang, Fadil tuh berhenti nangis dan langsung terbaring lemas. Dia sadar, kemudian ditanya sama ibu saya, "Kenapa?" Dia cerita, katanya didatangi orang-orang yang mukanya serem-serem. Ibu saya udah mikir kan, bener nih, kena teguran. Ibu saya langsung ngambil air putih, membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat-surat lainnya, lalu menyuruh Fadil minum. Udah ya, gak apa-apa. Karena Fadil udah tenang, kami pikir, oh udah selesai nih, udah gak apa-apa nih si Fadil. Tapi ternyata gak sampai di situ. Fadil kembali kumat setiap mau maghrib, dan juga pas teng jam 12 malam. Ini berlangsung beberapa hari. Jam-jam Fadil kumat tuh setiap jam 3 sore sampai asar, terus mau maghrib sampai jam 12 malam. Suatu sore, saat Fadil kumat, dia berteriak meminta digendong ibu dan menyuruh ibu untuk ngusir makhluk yang dilihatnya. "Itu bu, di sana bu." Ibu saya berusaha menenangkan Fadil dengan terus membacakan ayat-ayat Al-Quran sambil menggendong Fadil. "Mana dek? Gak ada dia. Adek jangan takut. Dia yang takut kalau adek berani." Ibu saya sambil mengayunkan sapu ke arah yang ditunjuk Fadil. "Ini nih ibu pukul nih. Udah lari dia. Heh, mana kamu yang berani sama anak saya?" Ibu saya emang agak preman, gak pernah takut sama yang kayak gituan. Saya sama adik saya cuma nonton sambil bingung. Ibu nyuruh kami baca-baca ayat Al-Quran yang kami hafal. Sudah selesai, si Fadil cerita bahwa dia didatangi macam-macam orang. Ada yang pakai kuda, ada yang ngajak dia ikut ke rumahnya, ada yang pakaiannya seperti Tarsan. Tapi yang paling menakutkan, kata Fadil, itu adalah makhluk dengan badan yang seluruhnya berwarna merah. Cuma pakai celana pendek, bertanduk, matanya kuning, dan punya ekor. Nah, setelah Fadil besar, kita baru tahu waktu pertama kali Fadil nonton Insidious, kata dia makhluknya persis sama dengan yang dilihatnya dulu. Balik ke cerita. Akhirnya setelah beberapa waktu Fadil begitu terus tiap hari, dia jadi kurus dan gak mau keluar rumah. Ngomong aja jadi kayak males banget. Padahal hitungannya dia termasuk anak kecil yang cerewet. Akhirnya setelah kesana kemari bertanya, bapak cerita kalau temennya punya kenalan kiai di sebuah pesantren di kota S itu. Cobalah Fadil dibawa ke sana. Akhirnya orang tua kami memutuskan membawa Fadil ke sana. Berangkatlah orang tua kami dan juga teman bapak nih. Saya dan adik perempuan tuh di rumah. Jadi cerita di sana nih berdasarkan cerita ibu saya. Kata ibu, pas sampai di sana dan ketemu kiai, saat ngelihat Fadil, Pak Kiai langsung senyum-senyum. Ibu dan bapak belum cerita apa-apa, tapi Pak Kiai langsung bicara. "Fadil sedang diganggu ya?" Terus Pak Kiai bilang, "Fadil ini termasuk anak yang harum. Menurut mereka nih yang gak kasat mata. Banyak yang nyenengin dan banyak yang mau bawa." Lalu ibu cerita awal mula Fadil begitu karena iseng teriak-teriak manggil hantu.
Pak Kiai ketawa. Pak Kiai bilang, emang hutan di belakang rumah saya itu kayak pintu gerbangnya. Pintu gerbang kerajaan atau dunia mereka lah. Intinya mereka seneng sama Fadil, apalagi si makhluk merah ini. Kata Pak Kiai, Fadil ini udah terbuka indera keenamnya. Jadi dia sensitif dan bisa ngelihat serta interaksi sama makhluk gaib. Fadil harus berhati-hati karena kemampuannya terbilang kuat. Ia bisa dimanfaatkan sama orang pinter kalau salah-salah gitu. Pak Kiai memberikan sebotol kecil madu. Kata beliau untuk dioleskan ke bibir Fadil saat kumat. Dan juga diberikan sebuah kalung. Liontinnya tuh seperti lempengan kuningan berbentuk kotak dan tertulis ayat-ayat Al-Quran di situ. Fadil disuruh menggunakan itu, jangan sampai dilepas. Besok harinya Fadil kembali kumat. Kami ngolesin madu sesuai arahan Pak Kiai. Dan benar, Fadil mereda. Untuk kalung kuningan itu awalnya Fadil gunakan, tapi kemudian dilepas karena Fadil bilang mereka gak suka. Dan Fadil merasa mereka makin diganggu. Fadil merasa makin diganggu sama mereka. Kejadian itu berlangsung lama, setiap hari, dan Fadil tuh makin jadi lebih sensitif sama hal-hal kayak gitu. Karena Fadil sudah akan masuk sekolah, masuk SD, Bapak mutusin gimana kalau keluarga kami balik tinggal di kota B. Bapak tetap kerja di situ dan akan seminggu sekali pulang. Karena melihat kondisi Fadil, mungkin akan lebih baik untuk pindah. Akhirnya rumah kami pun dijual. Bapak tinggal di mes kantor dan kami pindah ke kota B. Saat nyari rumah di kota B, itu juga harus sesuai kenyamanannya Fadil. Fadil yang bisa ngelihat mereka akan ngelihat-lihat dulu rumahnya sebelum kami tempati. Akhirnya kami dapat kontrakan yang menurut Fadil cukup aman lah. Fadil pun mendaftar ke sekolah baru. Ternyata makhluk itu kembali mengikuti Fadil ke kota B. Yang ikut itu si makhluk merah itu. Fadil sering pingsan di sekolah. Sempet 2 atau 3 kali Fadil tuh pindah-pindah sekolah karena dia sering digangguin sama makhluk-makhluk di sekolahnya. Nah, yang lucunya nih, gak semua makhluk itu mengganggu Fadil. Ada juga yang suka membantu menjawab soal kalau Fadil kesusahan saat ulangan. Wah, mantep kalau gini. Ya, emang agak aneh. Fadil ini suka mangkir kelas karena pingsan atau sakit, tapi nilai-nilainya gak pernah jelek. Akhirnya Fadil pernah tinggal kelas karena absen yang banyak, walaupun nilai rapotnya gak ada di bawah 7. Gangguan-gangguan yang dirasakan Fadil ini akhirnya udah biasa kami sekeluarga alami. Dia jadi kadang-kadang tuh suka ngomong atau ketawa sendiri. Kita udah gak aneh karena Fadil bilang ada temannya. Sampai suatu hari Fadil muntah-muntah darah malam-malam. Yang anehnya darah muntahannya yang ibu taruh di baskom itu akan berubah jadi lendir biasa pas pagi. Ibu takut ada apa-apa, jadi Fadil dibawa ke dokter penyakit dalam. Dia di rongsen dan dites darah. Dokter udah marah-marah sama ibu. Kenapa anaknya gak diobatin dari dulu sampai kurus, sampai muntah darah begini? Dokter mendiagnosa Fadil tuh TBC akut. Tapi dokter sangat kaget pas ngelihat hasil rongsen Fadil yang bersih. Wah. Gak ada penyakit sama sekali. Hasil tes darah juga bagus. Balik ibu yang marah-marah sama dokter. Wah, Aduh, sering terjadi. iya. Yang melekat banget di ingatan saya, saat itu saya pulang sendiri ke kota B. Bapak gak ikut karena ada kerjaan. Saat saya di rumah, Fadil kumat, ngamuk. Ibu yang lagi bacain ayat Al-Quran mau dicekik. Fadil teriak-teriak sambil nangis. Dan ini yang paling epik. Saat Fadil ngamuk, dia membuka pintu depan rumah
Dan dia bilang, "Dia datang, Bu. Tolong, Bu, aku mau dibawa, Bu." Dan Fadil yang dipegang ibu langsung ketarik keluar rumah. Itu bener-bener gak ada orang di luar pintu. Dan itu terjadi siang hari. Jadi aku, ibu dan adik perempuanku berusaha menarik Fadil kembali ke dalam rumah. Kita seperti tarik-tarikan sama makhluk gaib. Suasana saat itu keos sekali. Tapi akhirnya reda lah. Ibu ingin kembali membawa Fadil ke Kiai di kota es. Tapi karena jauh, jadi gak bisa kita bawa. Akhirnya ada tetangga yang menyarankan Fadil buat diruqyah. Tapi pas diruqyah dan dimandikan oleh ustadz yang disarankan tetangga, Fadil malah ketawa-tawa. Fadil bilang dia gak takut, Bu. Dan yang dikatakan Pak Kiai dulu ternyata benar. Ada orang pintar datang ke rumah. Katanya dengar dari tetangga. Dia nanya ke ibu, boleh gak Fadil jadi muridnya dia? Karena dia lihat Fadil ini nanti akan punya kemampuan yang hebat. Jelas ditolak keras sama ibu. Akhirnya ada kesempatan si Fadil dibawa lagi ke Kiai di kota es. Fadil kembali dikasih madu. Dan Pak Kiai bilang gangguan-gangguan yang dirasakannya mungkin akan mereda saat Fadil mulai balik. Dan dia gak takut lagi. Pak Kiai bener lagi. Gangguan berkurang saat Fadil memasuki usia balik. Fadil memang masih bisa melihat dan ngerasain, tapi sepertinya udah gak takut dan tahu apa yang harus dilakukan kalau ketemu makhluk halus. Nah, ini cerita tentang Fadil yang terbaru. Terjadi sekitar 2 tahun lalu di 2021, kalau gak salah. Fadil umurnya udah 20-an sekarang. Tapi kemampuannya masih ada, tapi kayaknya dia udah santai sekarang. Sampai kejadian lagi di kerjaannya dia. Dia sekarang kerja di sektor pertambangan dan memang suka di rolling tempat kerjanya. Kebetulan saat itu dia dapat tempat di daerah Kalimantan Selatan, di kota yang terkenal dekat dengan Saranjana, si kota gaib itu. Gangguan dialami Fadil sejak ia menginjakkan kaki di lokasi tempat kerjanya. Akhirnya Fadil cuma bertahan 2 minggu di lokasi itu. Itu aja Fadil sakit-sakitan. Kata Fadil, gangguannya gak main-main. Mulai dari diikutin pocong di mes, ketindihan, dan digangguin kuntilanak. Awalnya Fadil menahan sampai akhirnya dia gak kuat lagi. Dia sakit dan kepalanya pusing banget. Akhirnya dipanggilin orang pintar tuh di tempat itu. Orang pintar itu bilang, "Mas gak cocok di sini. Mas banyak yang suka. Lebih baik minta pindah ke lokasi kerja yang lain deh." Oke, ternyata bener. Fadil akhirnya disetujui pindah ke lokasi lain. Dan katanya, sepanjang perjalanan keluar dari kota itu, di kanan kiri tuh penuh sama penampakan. Dan mereka hilang saat Fadil melewati perbatasan kota. Sekian cerita dari saya, Mas dan Abang. Maaf ya kalau kepanjangan. Maaf juga kalau tulisannya salah-salah, karena ini ngetik dari handphone. Oke, sekian ya. Wassalamualaikum. Semoga bahagia dan sehat selalu semuanya. Amin. Amin. Ya, cerita dari Mbak Titi, Kak Titi dari Kalimantan Timur. Ini soal adeknya ya, lebih tepatnya nih. Ya, Si Mas Fadil. kasihan sebenarnya Mas Fadil ini, guys. Kalau dipikir ya. Dari usia 5 tahun ya? Iya. 5 tahun. Sampai sekarang udah 20-an, Kan 15 tahun lebih. terteror ya, terteror itu dia. Tapi keren ya prediksinya si Pak Kiai itu. Hati-hati Bu, ini anaknya nanti bakal banyak ini yang ngajakin orang-orang pinter yang ngajakin dia buat jadi muridnya. Tolong dijagain. Bener anjir. Berarti emang agak spesial ya nih si Mas Fadil tuh. Dan bukan keturunan loh, itu yang gue bingung sih. Biasanya kan kayak gini dari bokap, nyokap, atau kakek-kakeknya gitu kan. Ya, ini pemberian. Iya, kayak
tiba-tiba dapat gift kayak gitu. Dan dia bisa menakar atau menaksir. Kalau di ruqyah, hantu yang suka datengin gue nih nggak takut dia mah. Nggak ngaruh. Iya, bisa begitu ya. Iya. Nah, nggak ngaruh dah. Nggak usah di ruqyah lah, kagak mempan. Ini kan hantu ya. Maksudnya Jin. jin energi negatif gitu. Iya. Bukan jadi malaikat pelindung gitu kan jadinya. Bukan. Iya, maksud gue gitu. Kok sampai puluhan tahun, belasan tahun gitu. Mungkin udah berkawan ya jadinya. Sekarang mungkin udah nggak nempel ya si merah Mungkin. itu ya. Itu kan Nggak pas dijelasin dia ya. kecil sampai masuk sekolah tuh mungkin 5 tahunan kali. Abis itu dia balik Ya. SMP, SMA, udah. Sama yang ini ya, yang ditarik keluar kayak gitu. Nah tuh. itu tuh, Edan itu tuh deh. scene film tuh. Bu, tolong bu, dia datang bu. Tarik. Bener anjir. Brrr. Edan. Ya. Oke. Semoga Mas Fadil mendengar atau menonton episode ini. Nonton dong, Ya. Mas Fadil dong ya. Pengen tahu update-nya nih. Gimana nih? Nongol gitu di kolom komen. Ya, saya Fadil. Fotonya Fadil yang lain. Fadil Jaidi. Ah, Heeh. itu juga spesial kalau itu sih. Kalau itu lebih ketarik atau ditarik sama Pakmu ya kalau itu ya. Iya, benar. Oke, ya. Asal jangan Fadil yang lain lah. Udah. Waduh. Siapa? Ya kalau itu ketarik di tempat lain. Ntar aja over ya. Oh ya, udah deh. Terima kasih ya teman Kliwon, ini berarti nutup tahun ya. Ya, kita nutup Oke. tahun ya. Ini kita nutup tahun, cuman kita kan biasanya satu episode dengan baju yang sama gitu ya. Iya, banking lah, banking. Banking ya. Nanti kita episode berikutnya masih pakai baju ini nggak apa-apa ya, Nggak teman-teman apa-apa ya. lah. Tapi udah beda tahun Udah soalnya beda ini tahun. kita memang menghabiskan malam pergantian tahun dengan bersemeton, Orang Bali dong, bersemedi di PMK. Oke Ya. lah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di 2023 teman Kliwon. Yoi. Nanti 2024 kita bakal ada program-program baru di YouTube Padepokan Malam Kliwon. Ya, sampai jumpa di 2024 yang lebih gacor. Dadah.